الله 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 نصر الدون نصر الدون نصر الدون هكذا وبهذا الصوت سي مرة أخرى مرة أخرى الله 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 Siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Olahragawan yang terkenal di seluruh dunia. Seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang sekarang bermain di klub Arab Saudi Al Nassr FC. Ia bermain di posisi sebagai penyerang dan juga kapten tim nasional Portugal. Ia salah satu pemain terbaik dunia dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Cristiano Ronaldo yang juga dijuluki CR7 mempunyai bakat yang cemerlang. Dengan kelincahan menggiring bola, karirnya meroket dengan cepat. Awal karirnya ketika ia berumur 16 tahun dan berada di tim utama klub Sporting CP, Portugal. Karena bakatnya, ia diminati oleh berbagai klub besar dunia. Ia memilih Manchester United Inggris dan memenangkan banyak gelar, termasuk pemain terbaik dunia. Selanjutnya, karirnya terus meroket, dan klub besar lainnya berharap tanda tangan CR7 agar bergabung dengan mereka. Karirnya tidak hanya di klub saja, tapi juga internasional. Di tim nasional Portugal, ia sangat disegani tim nasional lawan. Pada tahun 2016, ia sukses meraih gelar turnamen besar yakni pada ajang kejuaraan Eropa UEFA. Dalam karirnya, ia berpindah ke klub besar lainnya, Real Madrid, Spanyol. Lalu bergabung ke klub Italia, Juventus dan kembali ke Manchester United. Di penghujung karirnya, ia keluar dari klub besar dunia dan bergabung ke klub Arab Saudi Al Nassr FC. Kehidupan Ronaldo tidak begitu baik. Keluarganya beragama Katolik yang hidup dalam kemiskinan. Ketika berumur sekitar 15 tahun, ia didiagnosis memiliki takikardia, suatu kondisi yang bisa memaksanya untuk berhenti bermain sepak bola. Ia menjalani operasi jantung, dan beberapa jam kemudian ia pulang dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ia sudah berlatih sepak bola kembali. Karirnya yang mentereng tidak membuatnya melupakan masa lalunya. Ia terlibat dalam penggalangan dana bantuan korban tsunami Aceh pada Desember 2004, termasuk membantu Martunis seorang bocah Aceh saat itu yang selamat setelah 19 hari terdampar akibat tsunami. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai duta kemanusiaan untuk UEFA dan Palang Merah Internasional. Cristiano Ronaldo juga dinobatkan sebagai duta LSM Save the Children, sebuah lembaga independen yang fokus pada perlindungan dan penyelamatan masa depan anak. Walaupun sudah bergelimang harta, tidak membuat Ronaldo ingin menikah. Inilah yang menjadi masalah ketika ia mulai berkarir di klub Arab Saudi Al Nassr FC. Ronaldo dianggap kumpul kebo di Arab Saudi, ketika tinggal bersama dengan pacarnya Georgina Rodriguez. Sebab aturan di Arab Saudi, pria wanita dilarang tinggal serumah jika belum menikah. Ronaldo dan pacarnya membawa 4 anak mereka. Arab Saudi menggunakan hukum Islam dan melarang pasangan yang belum menikah tinggal bersama, karena hal ini sama saja mereka melakukan perzinahan. Di Arab sendiri, banyak warga asing yang dihukum mati karena melakukan perzinahan. Tapi CR7 kebal dari hukum Islam, karena ia dianggap sebagai pemain asing, sehingga otoritas Arab Saudi tidak menindak CR7. Tentu saja hukum Islam tidak berlaku ketika otoritas Arab Saudi tidak memberlakukan kepada orang tertentu. Apakah CR7 juga terancam hukuman cambuk di Iran karena melanggar aturan zina usai merangkul seniman perempuan Iran? Isu hukuman cambuk untuk CR7 rupanya dibantah pemerintah Iran. Melalui pernyataan resminya, Iran menegaskan tak menghukum sang pemain dengan pasal apapun. Ketika masalah yang sama terjadi di Iran, hukum Islam yang tidak berlaku untuk orang tertentu atas otoritas Iran. Kejadiannya bermula ketika Cristiano Ronaldo melakukan perjalanan ke Iran pada tanggal 18 September 2023 saat Al Nassr FC berhadapan dengan Persepolis di Liga Champions Asia pada 20 September 2023. Pihak Iran memberi sambutan khusus buat CR7.
Ronaldo dibanjiri hadiah dari para penggemarnya, termasuk karpet Persia spesial dan lukisan-lukisan. Fatimah Hamimi, seniman perempuan terkenal Iran yang melukis menggunakan kakinya, lantaran kondisinya yang mengalami 85% kelumpuhan, menghadiahkan karyanya. CR7 sangat mengapresiasi hadiah lukisan yang diberikan Hamimi. CR7 bertemu langsung Hamimi, yang menggunakan kursi roda, serta tak sungkan memeluk dan memberi kecupan di kening sebagai tanda terima kasih. Sekelompok pengacara konservatif Iran menilai Ronaldo telah melanggar aturan hukum zina di negara mereka. Memeluk dan mencium perempuan yang bukan muhrim merupakan bentuk perzinahan di mata hukum syariat Islam di Iran. Apa hubungannya CR7 dengan hukum Islam? Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diserahi laki-laki Yahudi dan wanita Yahudi yang berzina. Lantas beliau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Hukum apa yang kalian temukan dalam kitab suci kalian?" Mereka menjawab, "Biarawan-biarawan kami biasanya menghukum mereka dengan menghitami wajahnya, kemudian dinaikkan ke atas kendaraan, dengan punggung saling membelakangi." Abdullah bin Salam menyela, "Ya Rasulullah, ajaklah mereka untuk berhukum dengan kitab Taurat." Kitab Taurat pun didatangkan, kemudian salah seorang dari mereka menutupi ayat-ayat yang menetapkan hukum rajam dengan tangannya sehingga yang ia baca hanyalah tulisan sebelum atau sesudahnya, maka Abdullah bin Salam menegur, "Angkat tanganmu." Maka ayat yang berisi perintah rajam pun kelihatan di bawah tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan keduanya untuk dirajam, maka hukuman itu pun dilaksanakan. Ibnu Umar mengatakan, keduanya dirajam di lantai, dan kulihat si Yahudi membungkukkan punggungnya untuk melindungi teman kencannya. Hadis Bukhari, 6819. Riwayat ini juga ditulis dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Jilid 1, halaman 531-533. Hukum rajam ini tetap dijalankan setelah kematian Muhammad, artinya hukum ini wajib dalam hukum Islam. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar mengatakan, "Aku khawatir jika waktu telah berlalu sekian lama, kemudian ada orang yang mengatakan, kami tidak menemukan rajam dalam kitabullah. Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Ketahuilah bahwasanya rajam adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, atau ada kehamilan atau ada pengakuan." Sufyan mengatakan, "Demikian aku menghafalnya." Umar berkata, "Ketahuilah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya." Hadis Bukhari, 6829. Dalam hukum Islam sangat tegas dalam hal perzinahan. Bukan hanya Yahudi, bahkan Muslim wajib dirajam karena berzina. Diriwayatkan Abdullah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Darah seorang Muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara tiga, membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin." Hadis Bukhari, 6878. Tapi walaupun Muslim berbuat kejahatan berzina dan dihukum rajam sampai mati, mereka tetap masuk surga. Diriwayatkan Al-Ma'rur bin Suwaid, "Saya mendengar Abu Dzar menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga." Maka aku bertanya, "Meskipun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri." Hadis Muslim, 171. Hukum Islam tidak berlaku untuk Muslim yang membela Rasulullah dan Allah atau yang disebut dengan tentara Islam. Tentara Islam diberikan hak istimewa oleh Muhammad sebagai otoritas atau penguasa, bahkan Allah membuat wahyu khusus untuk para pejuang Islam. Diriwayatkan Ibnu Muharis, "Ketika aku masuk masjid, aku melihat Abu Sa'idi Al-Khudri, lalu aku duduk di sampingnya. Aku bertanya kepadanya tentang asal senggama terputus. Abu Sa'idi menjawab, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada perang Bani Al-Mustahalik, kemudian kami berhasil menawan para wanita dari keturunan Arab, kami tertarik dengan para wanitanya hingga kami merasa ingin memilikinya, sementara kami lebih menyukai untuk melakukan asal. Lalu kami saling berkata, kita melakukan asal padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita,
sementara kita belum menanyakannya kepada beliau. Akhirnya kami bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Beliau menjawab, sebaiknya kalian tidak melakukan itu, sebab tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan akan tercipta hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan tercipta. Hadis Bukhari 4138. Anak yang dikandung wanita tawanan perang bukan anak dari pelaku asal. Dikisahkan seorang Yahudi berkata padaku, Abu Said, tidak heran mengapa kau mau menjual dia, tawanan wanita, karena apa yang dikandungnya dalam perutnya adalah bayi dari kamu. Aku berkata, tidak, aku melakukan asal. Mendengar ini dia menjawab, dengan kasar, itu hampir sama dengan pembunuhan anak. Ketika aku sampaikan kisah ini kepada Nabi, beliau bersabda, orang-orang Yahudi itu berbohong. Orang-orang Yahudi itu berbohong. Al-Waqidi, volume 1, halaman 413. Diriwayatkan Abu Sa'adi Al-Hudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus sebuah utusan pada saat Perang Hunain menuju kepada suku Authas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh mereka, dan berperang dengan mereka. Lalu mereka mengalahkan musuh-musuh tersebut dan mendapatkan wanita-wanita tawanan. Seolah-olah beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat untuk bercampur dengan mereka karena keberadaan suami-suami mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai hal tersebut, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Yaitu, mereka halal bagi kalian apabila telah selesai iddah mereka. Hadis Sunan Abu Dawud, 2155. Surah yang dimaksud adalah surah An-Nisa 24, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, tawanan perang, yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan, yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah An-Nisa 24 merupakan surah yang menghalalkan mut'ah, tapi tidak berlaku lagi sekarang dalam sekte Sunni. Karena mut'ah sudah diharamkan oleh Rasulullah dan mut'ah dianggap zina. Selain prajurit Islam, hukum Islam tidak berlaku untuk Rasulullah. Ibnu Sa'di menulis, Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah melakukan persetubuhan dengan Maryah di rumah Hafsah. Ketika Rasulullah keluar rumah, Hafsah duduk di gerbang, di belakang pintu yang terkunci. Dia berkata kepada Nabi, "O Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini di rumahku dan ketika giliranku?" Nabi berkata, "Kendalikan dirimu dan biarkan aku pergi karena aku telah membuatnya haram bagiku." Hafsah berkata, "Aku tidak terima kecuali kamu bersumpah bagiku." Nabi bersabda, "Demi Allah aku tidak akan menyentuhnya lagi." Tabaqat Insadi, volume 8, halaman 195. Tidak lama berselang, Rasulullah tetap berzinah dengan Maryah. Demi menghalalkan hasratnya, Allah mengutus Jibril supaya Rasulullah boleh meniduri Maryah kembali. "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Surah At-Tahrim 1-2. Peristiwa ini juga ditulis dalam buku Asbabun Nuzul Imam Suyuti, halaman 585-586, sebab-sebab turunnya surah At-Tahrim. Walaupun Rasulullah sudah kepergok berzina, tidak ada yang berani merajamnya. Setelah surah At-Tahrim 1-2 turun, Rasulullah tidak dianggap berzinah lagi karena Allah sudah menghalalkan Rasulullah untuk berzinah dengan siapa saja. Setelah Maryah melahirkan anak Rasulullah, ia tetap seorang budak, bukan istri Rasulullah. Peristiwa ini ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, The Life of Muhammad, Chapter 26, Part 1. Akan tetapi tidak lama ia mengalami kesedihan itu, dengan melalui Maryah orang Koptik. Allah telah memberi karunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim, nama yang diambil dari Ibrahim leluhur para nabi, para hanif yang patuh kepada Allah. Sejak Maryah diberikan oleh Muqawqis kepada Nabi sampai pada waktu itu masih berstatus hamba sahaya.
Oleh karena itu tempatnya tidak di samping masjid seperti istri-istri Nabi Ummul Mukminin yang lain. Oleh Muhammad ia ditempatkan di Aliyah, di bagian luar kota Madinah, di tempat yang sekarang diberi nama Mashraba Wem Ibrahim, dalam sebuah rumah di tengah-tengah kebun anggur. Wow! Hukum Islam tidak berlaku untuk Cristiano Ronaldo dan Muhammad, karena keduanya mempunyai keistimewaan. Otoritas Arab Saudi dan otoritas Iran sebagai penguasa, dapat menentukan hukum Islam, berlaku atau tidak untuk orang tertentu. Penguasa bisa menentukan hukum Allah. Apakah hukum Islam cocok untuk kalian? In from Alexandro, and what about that? From Cristiano Ronaldo. Towering header to make it 10 for the season. And put Juve back in front. What a header that is from Cristiano Ronaldo.